Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini untuk pertama kalinya, Ustazah akan menggantikan Ustazah Ana dalam mengajar mata pelajaran IPS. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya bersama Ustazah Rika. Kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini menjadi lebih berkah. Baiklah, sebelum masuk materi hari ini, Ustazah akan sedikit mengulang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Nah, materi sebelumnya itu ada pengertian perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya diartikan ke dalam dua bentuk, perubahan sosial dan perubahan budaya. Gejala yang umum karena setiap masyarakat atau selama masyarakat itu tetap ada, sudah pasti akan mengalami perubahan. Perubahan sosial dapat dilihat dan dirasakan di kehidupan sehari-hari. Setiap unsur di masyarakat pasti mengalami perubahan sosial, misalnya nilai-nilai, norma, teknologi, dan sebagainya. Contohnya, pada zaman dahulu, anak-anak seusia kalian belum mengenal dan mahir menggunakan teknologi komunikasi dan internet. Sedangkan sekarang kalian bisa menggunakan teknologi komunikasi dan internet dengan sangat mahir. Perubahan budaya. Perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Jadi, budaya di masyarakat pasti akan mengalami perubahan. Nah, apa sih hubungannya perubahan sosial dan perubahan budaya? Jadi, setiap terjadinya perubahan sosial, maka akan terjadi pula perubahan budaya. Nah, perubahan sosial budaya adalah adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang tidak sama yang dijumpai dalam kehidupan sosial di masyarakat, seringkali menghasilkan pola kehidupan yang fungsinya tidak sesuai bagi kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua ada bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya ini terbagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. Dibagi ke dalam 2 macam, yaitu perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Yang kedua, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Terbagi ke dalam 2 macam, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga, ada perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Terbagi ke dalam 2 macam, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial budaya yang berlangsung secara lambat atau memerlukan waktu yang lama. Contohnya masa praaksara. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan meramu menjadi bercocok tanam. Yang kedua ada perubahan cepat atau revolusi. Merupakan perubahan sosial budaya yang ditandai dengan perubahan terjadi secara cepat. Perubahan itu menyangkut hal-hal yang mendasar dan sering menimbulkan perpecahan dalam kehidupan. Contohnya revolusi industri yang terjadi di Inggris telah mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat Inggris seperti pada penggunaan mesin-mesin modern. Kedua, ada perubahan dilihat dari pengaruhnya, terbagi ke dalam perubahan kecil, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi tetapi tidak membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contohnya gaya rambut, gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu ada perubahan besar. Perubahan besar merupakan perubahan yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Contohnya industrialisasi, membawa pengaruh besar terhadap berbagai kehidupan masyarakat. Tiga, ada perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang dikeinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya, pembangunan infrastruktur di suatu daerah. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar kehendak masyarakat. Contohnya, bencana alam, misalnya tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke faktor penyebab perubahan sosial budaya. Umumnya, dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, faktor penyebab dari dalam masyarakat.
Yang kedua, faktor penyebab dari luar masyarakat. Sekarang kita akan masuk ke dalam faktor penyebab perubahan sosial budaya dari. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk di suatu wilayah tentu lama-kelamaan membawa perubahan dalam masyarakat wilayah tersebut. Contohnya, suatu daerah dulunya memiliki lahan pertanian yang luas. Ketika pertambahan penduduk terus terjadi, lahan-lahan pertanian diubah fungsinya menjadi tempat-tempat pemukiman. Lama-kelamaan, masyarakat di daerah tersebut tidak mengenal lagi pekerjaan bertani karena lahan pertanian sudah tidak ada. Yang kedua, itu penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru ini juga dapat mengakibatkan perubahan dalam masyarakat. Contohnya, penemuan mesin pembajak sawah membawa perubahan dalam masyarakat pertanian di pedesaan. Penggunaan mesin ini membuat pekerjaan membajak sawah tidak lagi memerlukan tenaga yang banyak. Yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik juga dapat menjadi sebab terjadinya perubahan sosial budaya. Pertentangan atau konflik ini bisa terjadi antara individu dan kelompok. Contohnya, pertentangan antara buruh dan pemilik perusahaan. Buruh yang ingin upahnya dinaikkan terkadang melakukan demonstrasi kepada pemimpin perusahaan. Yang keempat ada pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi sendiri bisa menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan sosial budaya, sebab dapat mengubah sebagian besar peraturan atau tantangan yang sudah ada. Contohnya, pemberontakan yang dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia hingga mengakibatkan jatuhnya kepemimpinan di masa Orde Lama. Ada faktor penyebab dari luar masyarakat. Faktor penyebab dari luar masyarakat terbagi ke dalam 3. Yang pertama ada namanya lingkungan alam. Lingkungan alam dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Misalnya, gempa atau banjir yang terjadi dalam satu wilayah mengakibatkan perpindahan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Contohnya, masyarakat yang biasa tinggal di pegunungan harus menyesuaikan diri dengan kondisi pantai karena gunung meletus. Yang kedua, peperangan. Peperangan dengan negara lain juga dapat menimbulkan perubahan sosial budaya. Hal ini biasanya terjadi karena negara yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah perang. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan lain. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, masing-masing mempengaruhi satu sama lain. Tetapi, apabila hubungan tersebut berjalan melalui alat-alat komunikasi, maka ada kemungkinan pengaruh itu datangnya hanya dari satu pihak saja, yaitu dari masyarakat yang aktif, sedangkan pihak lain hanya menerima pengaruh itu dengan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pengaruh. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti, boleh bertanya melalui Ustazah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.